identitas dan dia membutuhkan untuk layanan kesehatan. Dan apa yang harus dilakukan? Selama ini untuk pengalaman saya sendiri belum pernah yang tidak ada identitas. Cuma kami pernah melakukan pertemuan dengan salah satunya juga dengan ada dinas kesehatan juga di Linsei FGD waktu itu. Memang ada, saya lupa bagiannya, nanti kita bisa hubungi untuk dinas kesehatan yang tidak memiliki identitas dan tidak memiliki jaminan kesehatan akan dibantu dari dinas kesehatannya. Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat dari Rumah Sakit RSUD Kota Salatiga. RSUD Kota Salatiga. Ya, khusus RSUD Salatiga ini semuanya disampaikan Bu. Karena ini saya lihat kompleks sekali sehingga jejaring rumah sakit terkait dengan stakeholder yang lain bisa disampaikan juga. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya karena saya bukan pejabat di rumah sakit, jadi hanya perawat pelaksana, jadi hanya memotret apa yang saya tahu di rumah sakit. Jadi mencoba menanyakan ke Dinsos, ternyata memang belum ada ya pokja khusus yang tingkat kota yang menaungi inklusi. Jadi Kota Salatiga belum memiliki komunitas binaan, jadi hanya bersifat kerjasama. Untuk Dinas Kesehatan Kota sebagai pemegang regulasi, penyediaan anggaran dan pengelolaan data basis, di Kota Salatiga sudah ada data berapa penyandang disabilitas dengan kategori usia dan jenis kelamin sudah ada disajikan di dataku Kota Salatiga. Hanya sepertinya kalau saya mencermati itu belum benar-benar mencerminkan data yang sesungguhnya, jadi masih yang penting ada, sepertinya seperti itu. Yang peran rumah sakit adalah sebagai pelaksana layanan medis, dalam hal ini menyediakan infrastruktur maupun hard struktur maupun soft struktur ya yang harus disediakan untuk mendukung pelayanan sebagai pelayan utama maupun nanti jadi tempat rujukan dari puskesmas atau komunitas. Kemudian peran ini sebetulnya cukup bisa dikembangkan karena Salatiga tahun ini menjadi kota tertoleran nomor 1 di Indonesia. Jadi tidak hanya jargon ya harapannya, toleransi terhadap keberagaman ini juga menjadi fokus dari pemerintah kota. Kemudian sama seperti kota yang lain mungkin atau yang tadi sudah dipaparkan teman-teman, kelemahannya adalah rujukan khusus disabilitas yang belum terintegrasi. Jadi kalau kita lihat mobile JKN itu sangat tricky sehingga kita saja yang tidak familiar mungkin akan kesulitan, apalagi dengan disabilitas atau lansia ya, yang kebanyakan Salatiga itu kota pensiun, jadi pasien-pasiennya adalah pasien-pasien lansia sehingga angka penggunaan JKN mobile ini masih sangat rendah ya. Kemudian RSUD Salatiga bekerjasama dengan Dinas Sosial dan pemerintah kota sudah menyelenggarakan pelatihan penggunaan bahasa isyarat Bisindo, baru 3 namet nakes ya, 1 dokter di IGD, kemudian 1 perawat poli dan 1 di rehab medik, ya 1 di rehab medik. Kemudian di Salatiga itu sebetulnya ada komunitas disabilitas lokal yang cukup banyak ya. Ada yang paling banyak itu penyandang tuli ya, ada Pertuni, kemudian Gergatin, ya Tunarungu, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, kemudian Difabel Harapan Mandiri Salatiga. Tetapi tadi yang sudah sampaikan belum secara khusus dibina oleh pemerintah Kota Salatiga atau rumah sakit. Kemudian di rumah sakit juga ada paguyuban stroke ya yang dirangkul oleh rumah sakit untuk
bekerja sama sebagai komunitas binaan. Kemudian ada Persadia dan Eyang Sayang, itu khususnya lansia itu ada dibina oleh rumah sakit. Kemudian ancamannya adanya stigma ya, jadi kemudian kesulitan untuk akses, ini juga menjadi ancaman untuk penggunaan fasilitas kesehatan itu belum secara rutin. Untuk strategi penguatan jejaring yang dipikirkan adalah ada Pokja Salatiga inklusif melalui SK Wali Kota, kemarin saya tanyakan belum ada. Kemudian membangun komunikasi khusus antar komunitas, baik komunitas di masyarakat maupun dengan pihak rumah sakit untuk memperbaiki kecepatan dan kualitas layanan bagi penyandang disabilitas berat. Khusus rumah sakit mungkin untuk sama seperti rumah sakit yang lain mengaktifkan fast track, kemudian sinkronisasi data kependudukan dengan Dukcapil karena tadi ya data Salatiga itu belum mencerminkan data yang sesungguhnya. Kemudian salah satu bentuknya adalah memasukkan salah satu anggota yang capable ya untuk menjadi tim dari Pokja Salatiga inklusif. Perencanaan aksinya bulan pertama sampai bulan ke-11 ya, dari penandatangan MOU, kemudian ada pelatihan dengan melibatkan salah satu anggota komunitas yang kompeten sehingga lebih menjawab kebutuhan bagi disabilitas. Pelaksananya bekerja sama dengan Dinkes, komunitas difabel, kemudian lembaga swadaya masyarakat yang ada, sehingga nanti harapannya peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit itu lebih bisa nampak outputnya dilihat dari loket pelayanan prioritas bagi disabilitas itu berfungsi 100%, jadi selama ini masih bercampur ya, fast track-nya itu masih bercampur, loketnya masih sempit ya, jadi kurang, baru tahap perbaikan. Yang kedua, ada 20% nakes ya minimal yang mampu menguasai bahasa isyarat. Kemudian waktu tunggunya juga menurun ya, tidak terlalu panjang. Ini yang menjadi kesulitan karena tadi ya tidak bisa online, sehingga datang kadang-kadang kan tidak mengetahui jadwal rumah sakit ya, tidak bisa mengakses dari media sosial, sehingga waktu tunggunya ini menjadi kesulitan ya, karena terlalu panjang, karena mereka datang tidak online dulu, dibantu, jadi datang jam 7 padahal pelayanan dimulai jam 10, jadi lumayan lama menunggunya. Kemudian meningkatnya jumlah kunjungan penyandang disabilitas tidak hanya darurat ya, kondisi darurat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dari penugasan 3 tadi, dari Puskesmas 2, kemudian dari rumah sakit, tadi sudah kita lihat contoh-contoh baik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kekuatan saat ini itu apa yang sudah dimiliki. Kemudian peluang yang ke depan akan Bapak Ibu bangun. Tadi contoh misalkan dari Puskesmas Soleri. Saat ini merasakan bahwa sistem rujukan yang ada ini belum mencakup terkait dengan kondisi pasien memiliki kebutuhan khusus atau dan sebagainya. Ini nanti akan dicoba untuk membuat mengusulkan terkait dengan sistem rujukan yang lebih lebih informatif dan sebagainya, sehingga apa yang diharapkan dari teman-teman Puskesmas Soleri ini ketika memberikan rujukan ini sudah detail nih, oh ini pasien ini dengan kebutuhan apa dan apa yang harus dibantu dan seterusnya. Kemudian tadi dari Lamper ada cerita baik bagaimana menangani pasien-pasien dengan tanpa identitas, kemudian harus membutuhkan perawatan lanjutan seperti di Lamper Tengah tadi terkait dengan perawatan lanjutan untuk teman-teman disabilitas mental seperti itu, jadi harus ke
panti mana dan seterusnya. Ini ada peran serta lintas sektor dengan dinas sosial. Bahkan tadi juga disampaikan terkait dengan pasien-pasien tanpa identitas dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang juga ada sebuah sistem bagaimana untuk memecahkan permasalahan tadi. Nah di Kota Salatiga tadi cukup sangat kompleks dan rencana tindak lanjutnya juga sangat detail, bahkan tadi juga diusulkan membentuk Pokja Salatiga inklusi ya Bu ya. Karena memang Salatiga ini menjadi salah satu kota tertoleran di Indonesia dan ini menjadi modal utama, menjadi nilai plus ya, mungkin advokasinya akan menjadi nilai plus bagi Kota Salatiga untuk mewujudkan kota yang ramah disabilitas. Nah kalau tadi diperlihatkan dari paparan tadi bagaimana Dinas Kesehatan ini menjadi penyedia anggaran, kemudian regulator dan seterusnya, ini menjadi bahan advokasi dari rumah sakit untuk menyuarakan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kemudian dari sisi pelayanan kesehatan dari rumah sakit juga terus berproses untuk menyiapkan dari aksesibilitasnya, dari layanannya, dari SDM, anggaran dan seterusnya. Kemudian juga kekuatan terbesar tadi kita lihat bahwa di Salatiga ini punya komunitas-komunitas disabilitas yang cukup banyak. Tapi sampai saat ini belum ada yang menjadi binaan gitu Pak ya. Jadi ke depan nanti akan digandeng dan kekuatan yang lain mungkin rumah sakit dan puskesmas ini punya hal sesuatu yang sama ya, punya komunitas binaan ya. Kalau di puskesmas mungkin punya posyandu binaan, kemudian ada prolanis. Kalau di rumah sakit juga punya komunitas internal rumah sakit ya, Persatuan Diabetes yang mungkin juga ada yang teman-teman yang harus diamputasi dan seterusnya, kemudian komunitas stroke, komunitas lansia dan seterusnya. Ini menjadi kekuatan yang sangat baik untuk kita kerjasamakan sehingga jejaring kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik untuk meningkatkan aksesibilitas layanan yang ada di unit kita masing-masing. Kemudian juga komunitas-komunitas disabilitas yang di luar tadi juga sudah banyak dipetakan dari Salatiga. Nah Bapak Ibu, kami berharap memang di materi jejaring dan kolaborasi ini Bapak Ibu sudah mulai memetakan ya. Jadi kalau kemarin syukur-syukur kalau pemerintah itu sudah punya daftarnya, kami tinggal menghubungi gitu. Itu paling mudah memang. Tetapi di dalam kita nanti membangun jejaring kolaborasi, silakan Bapak Ibu mulai mengidentifikasi mungkin dari skup yang paling kecil dulu, tempat kecamatan Bapak Ibu itu ada mitra-mitra apa saja yang bisa untuk dijadikan kolaborasi, syukur-syukur bisa di tingkat kota kabupaten. Sehingga tadi permasalahan tadi misalkan identitas, kemudian permasalahan misalkan butuh lapangan pekerjaan, butuh hal-hal yang lain, ini kita sudah punya mitra-mitra yang bisa kita kerjasamakan. Begitu Bapak Ibu, dan saya apresiasi sekali kepada Bapak Ibu semua dan ada Bu, monggo, boleh silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin sedikit pendapat gitu ya Pak Daniel tadi. Luar biasa dari 3 teman kita yang sudah mempresentasikan rencana kerjasama yang ingin dibina gitu ya. Namun dari ketiga yang sudah paparan ini kok saya belum melihat gitu ya kerjasama dengan perguruan tinggi Pak. Ya mungkin beberapa ada ya, tapi ternyata ada yang belum kepikiran begitu untuk kerjasama dengan pihak perguruan tinggi. Nah Bapak Ibu mungkin di wilayah panjenengan semua pasti adalah ya perguruan tinggi yang terdekat begitu. Keberadaan kami ini silakan Bapak Ibu untuk dimanfaatkan gitu. Kami ada tenaga dosen, ada mahasiswa dan kami ada kegiatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat selain PKL ya. PKL itu jadi ada tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah ini silahkan Bapak Ibu juga bisa
dimasukkan di dalam plan Bapak Ibu dalam membangun jejaring kerjasama. Tentunya kami sebagai perguruan tinggi akan sangat senang kalau kami dilibatkan. Itu Pak Dan, terima kasih. Iya, terima kasih. Nambah informasi. Ya, Bapak Ibu tadi memang dari beberapa belum nampak memetakan stakeholder terkait dengan akademisi, dan tadi informasi dari Bu Tuti sudah sangat informatif sekali, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa seperti yang kami sampaikan kemarin, ada mitra-mitra selain OPD, kemudian LSM, NGO, komunitas, kemudian pihak CSR, ada juga dari akademisi. Ini silahkan dipetakan. Tadi informasi dari Bu Tuti bisa menambah informasi yang bisa Bapak Ibu kerjasamakan dengan mitra-mitra. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu sudah mulai memetakan siapa-siapa yang akan menjadi mitra kerjasama panjenengan. Dan terakhir saya juga ucapkan terima kasih Dr. Fitri, refleksinya sangat luar biasa. Nanti kalau kami butuh narasumber di Temanggung, saya kontak Dok. Dan di Temanggung juga kami ada Stikes Bethesda Temanggung. Ini juga nanti bisa dikolaborasikan dengan teman-teman dari RSUD Temanggung untuk kerjasama pembinaan atau membuat pendampingan komunitas disabilitas dan seterusnya. Nanti kami sangat terbuka sekali untuk kerjasama lintas sektor ini, dan kami ucapkan selamat untuk membangun jejaring kolaborasi bersama dengan mitra-mitra yang ada di Panjenengan semua. Terima kasih dan selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak Daniel. Kita kasih tepuk terima kasih dong. Oke, tepuk terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Daniel. Ya, baik Bapak Ibu. Kita akan langsung saja lanjut ke materi yang kedua, nanti akan dibawakan oleh Dr. Susi Herawati.